malam rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Ferdi Mahardika Christian Pasorong dengan NIM 2313020 dari kelas SIB 6A, Prodi Sistem Informasi. Pada malam hari ini, saya akan mempresentasikan tugas akhir saya berupa webinar untuk mata kuliah Manajemen Rantai Pasok. Melalui webinar ini, saya akan berperan sebagai narasumber akademik untuk mengupas bagaimana keterkaitan fungsional antara perancangan operasional di dalam pabrik bersinergi secara mulus dalam ekosistem rantai pasok eksternal di kancah global demi melahirkan keputusan strategi bisnis yang unggul dan responsif. Pertama, kita akan masuk ke dalam tujuan. Jadi tujuan utama yang ingin dicapai melalui presentasi saya ini adalah yang pertama itu penguasaan teoritis. Nah, di sini kita akan mendalami secara komprehensif rancangan sistem transformasi nilai di area produksi, prinsip manajemen persediaan berbasis just in time atau bisa dibilang JIT, serta bagaimana orkestrasi makro dalam manajemen rantai pasok atau SCM bekerja. Nah, tujuan yang kedua yaitu yang tidak kalah penting adalah penyelarasan integratif. Nah, kita tidak hanya akan membahas konsep-konsep ini secara terpisah, sebaliknya kita akan menganalisis hubungan strategis bagaimana efisiensi operasional internal dalam sebuah pabrik secara langsung menguntungkan keberhasilan atau kegagalan dari keunggulan rantai pasok global. Yang ketiga adalah kemampuan analitis dan solusi. Tujuannya kita yang ketiga ini adalah untuk menganalisis studi kasus nyata penerapan dan pengelolaan JIT serta orkestrasi makro SCM ini. Seperti contohnya di Toyota Product System untuk mengidentifikasi inefisiensi seperti bullwhip effect dan merancang rekomendasi solusi digital berkelanjutan. Berikutnya ada gambaran umum materi kita pada malam ini, yaitu yang pertama, sistem produksi. Nah, pada bagian ini kita akan melihat bagaimana mesin transformasi nilai internal dirancang, mulai dari pemilihan jenis proses transformasi hingga penataan fasilitas fisik atau layout pabrik. Yang kedua adalah manajemen persediaan. Di sini kita akan membedah dilema atau paradoks persediaan serta bagaimana filosofi just in time hadir untuk memotong inefisiensi modal dan menyembuhkan penyakit penumpukan barang atau hoarding. Yang ketiga adalah manajemen rantai pasok atau SCM. Ini adalah lensa makro kita untuk menyinkronkan aliran barang, informasi, dan finansial dari pemasok paling hulu hingga tangan pelanggan paling akhir. Berikutnya yang materi kita pertama yaitu sistem produksi dan fasilitas. Di dalam ruang lingkup pabrik atau yang bisa disebut internal zone, proses transformasi nilai bekerja seperti sebuah mesin. Kita menerima input berupa tenaga kerja, modal finansial, teknologi, serta bahan baku, kemudian memprosesnya menjadi output berupa barang jadi atau jasa yang siap diserahkan kepada pelanggan. Agar proses transformasi ini berjalan efisien, kita harus memilih tipe proses yang tepat, menggunakan matriks spektrum volume versus variasi. Spektrum ini berkisar dari job shop, yaitu produk yang sepenuhnya dikostumisasi dengan variasi sangat tinggi, namun volume sangat rendah, hingga tipe continuous yang sangat terstandarisasi dengan volume produksi masif tanpa henti. Pilihan tipe proses ini secara spasial akan langsung mendikte desain tata letak atau layout fasilitas pabrik kita. Apakah kita akan menerapkan fixed position layout, di mana produk utama diam seperti pembuatan kapal, proses layout, atau fungsional yang mengelompokkan mesin jenis-jenis untuk mendukung fleksibilitas variasi produk. Ataukah produk layout yang menata peralatan secara linear searah jarum jam untuk memfasilitasi perakitan massal yang cepat. Berikutnya adalah manajemen persediaan dan JIT. Setelah tadi kita membahas tentang tata letak pabrik diatur, tantangan operasional harian berikutnya adalah bagaimana kita mengolah barang-barang di dalamnya. Di satu sisi, jika kita memegang persediaan terlalu banyak, persediaan tersebut akan berubah menjadi beban finansial bagi perusahaan kita. Barang yang menumpuk mengikat modal kerja kita, memakan ruang gudang yang mahal, serta rentan terhadap kerusakan atau kadaluarsa. Yang paling berbahaya adalah menutupi inefisiensi proses produksi harian kita. Namun, di sisi lain, jika persediaan kita terlalu sedikit, kita akan dihantui oleh resiko kehabisan barang atau stock out. Dan juga jalur produksi kita dapat terhenti, pengiriman kita melambat, kepuasan pelanggan merosot tajam, dan kita juga kehilangan potensi untuk penjualan lebih lanjut. Nah, untuk menyelesaikan
masalah ini, kita menggunakan filosofi just in time dengan target ideal yang disebut dengan zero buffer. Berbeda dengan pendekatan tradisional just in case yang menumpuk persediaan sebagai bantalan keamanan atau menyembunyikan masalah kualitas atau keterlambatan supplier, JIT menerapkan prinsip right time, right amount, atau bisa disebut waktu yang tepat dengan jumlah yang tepat. Jadi kita memesan atau memproduksi barang hanya pada saat dibutuhkan dan dalam jumlah yang tepat. Pendekatan ini memaksa sistem kerja kita berjalan sempurna tanpa cacat, sehingga masalah operasional dapat segera terdeteksi dan dapat kita atasi secepatnya. Yang berikutnya adalah bagaimana kita memanage rantai pasok kita. Nah, konsep efisiensi internal yang disusung oleh JIT ini adalah di dalam pabrik tidak akan bertahan lama jika lingkungan luar pabrik juga sama berantaknya. Oleh karena itu, kita harus memperluas lensa pandang kita ke tingkat makro melalui manajemen rantai pasok atau SDM. SDM adalah upaya mengorkestrasi 3 aliran kunci dari awal hingga ke akhir. Yang pertama adalah aliran material. Aliran material adalah aliran yang bergerak secara fisik dari bahan baku menjadi bahan siap pakai atau bahan jadi. Yang kedua adalah aliran informasi yang berisi data kapasitas produk, pesanan, dan status pengiriman kita. Lalu yang ketiga adalah aliran finansial, yang berupa pembayaran dan kredit yang mengalir dari ujung sampai ke konsumen. Jadi integrasi dari ketiga step ini harus berjalan dengan mulus di sepanjang 3 zona ekosistem tanpa adanya sekat atau masalah, yaitu disebut upstream zone atau hulu yang melibatkan pemasok bahan mentah, internal zone yang berfokus pada pengolahan pabrik, serta downstream zone yang mengelola jaringan distribusi, retail, hingga produk mendarat dengan selamat di tangan pelanggan terakhir. Berikutnya adalah penyelarasan strategi dan Green SCM. Jadi dalam mengelola ekosistem rantai pasok global tersebut, kita harus memiliki strategi penyelarasan yang matang. Strategi pertama kita adalah strategi matriks, di mana kita harus mencocokkan karakteristik produk dengan jenis rantai pasoknya. Produk fungsional yang permintaannya stabil dan variasinya rendah membutuhkan rantai pasok yang efisien. Sebaliknya, produk inovatif dengan siklus hidup pendek atau variasi tinggi membutuhkan rantai pasok yang responsif atau bisa disebut agile. Lalu strategi kedua adalah menentukan decoupling point atau DP. Dengan titik temu strategis antara sistem dorong, push strategi berdasarkan ramalan penjualan dengan sistem tarik, pull strategi berdasarkan pesanan pelanggan secara real time. Penentuan DP yang tepat akan meminimalkan risiko penumpukan barang sekaligus memaksimalkan kecepatan respons kita terhadap pesanan. Terakhir, rantai pasok modern wajib mengintegrasikan prinsip keberlanjutan melalui Green SCM. Ini menjangkau implementasi reverse logistik, penarikan atau yang bisa disebut penarikan kembali produk bekas pakai untuk didaur ulang atau diproduksi ulang, serta penerapan proses ramah lingkungan untuk menciptakan ekonomi sirkular global. Berikutnya adalah integrasi sistem produksi dengan sistem SCM. Langkah pertama dimulai dari desain fisik internal atau yang bisa disebut pabrik kita. Keputusan awal kita dalam memilih tipe proses, transformasi, dan menata tata letak fasilitas secara langsung mendikte kapasitas produksi maksimum dan juga fleksibilitas operasi, serta efisiensi waktu siklus produksi internal kita. Nah, desain fisik pabrik kita ini kemudian mengalir ke langkah kedua, yaitu arsitektur JIT dan arus persediaan. Dilema paradoks atau dilema penumpukan persediaan hanya bisa dituntaskan jika kita menerapkan filosofi JIT secara tepat. JIT memangkas lead time internal, meminimalkan holding cost, dan mendorong efisiensi aliran material harian di stasiun kerja. Namun, arsitektur JIT ini akan segera lumpuh apabila pasokan bahan baku dari luar terlambat dikirim ke dalam pabrik. Di sini langkah ketiga bekerja, yaitu kemitraan SCM makro. Integrasi eksternal, hulu hilir, meruntuhkan silo informasi eksternal, meredam ketidakpastian permintaan pasar, dan memastikan pengiriman bahan baku yang andal dari pemasok secara tepat waktu. Singkatnya, kita tidak akan pernah bisa menerapkan sistem just in time yang efisien jika rantai pasok eksternal kita tidak terintegrasi secara mendalam. Hubungan inilah yang menjadi cetak biru keunggulan operasi yang sesungguhnya.
Berikutnya adalah salah satu contoh implementasi JIT dan SCM holistik, yaitu pada Toyota Motor Corporation. Mereka merevolusi industri otomotif dunia dengan mengintegrasikan sistem produksi internal mereka melalui integrasi strategi tata letak, kemitraan pemasok erat, dan sinkronisasi informasi real-time. Toyota sukses memangkas inventory level secara drastis, serta mengeliminasi penumpukan barang mereka. Bagaimana Toyota menghubungkan keandalan internal tersebut dengan jaringan rantai pasok eksternal mereka? Yaitu dengan mari kita lakukan analisis perbandingan operasional antara model tradisional just in case dengan model integrasi yang dilakukan Toyota yaitu JIT SCM. Bisa dilihat di sini parameter pertama adalah distorsi data atau bullwhip effect. Pada model biasanya, ketiadaan transparansi data menyebabkan kepanikan pemesanan di sisi hulu, membuat pabrik memproduksi barang jauh melampaui kebutuhan dari pasar. Toyota memitigasi hal ini secara seketika dengan membuka visibilitas data pesanan secara real-time kepada para pemasok di zona hulu. Yang parameter kedua adalah holding dan storage cost. Model tradisional biasanya menanggung biaya gudang dan modal mati yang sangat tinggi karena menimbun berbagai persediaan sebagai buffer. Toyota memotong biaya ini sehingga mendekati 0% dengan meminta pemasok mengirimkan komponen dalam jumlah kecil, namun sering secara langsung ke stasiun kerja perakitan tanpa disimpan di gudang. Berikutnya yang ketiga ada mitigasi cacat mutu. Jika terjadi produk cacat pada model biasanya, cacat tersebut baru akan terdeteksi berminggu-minggu kemudian karena tersembunyi di balik tumpukan persediaan yang menggunung. Pada model yang digunakan Toyota, cacat mutu langsung terdeteksi seketika karena tidak ada buffer stock, sehingga tindakan korektif dapat segera dilakukan bersama para pemasok lainnya. Berikutnya adalah rekomendasi strategis sistem. Nah, berdasarkan analisis kasus Toyota tersebut, saya merumuskan 3 rekomendasi strategi sistem yang sangat relevan untuk diimplementasikan pada industri modern saat ini. Rekomendasi pertama adalah integrasi ERP dan IoT. Perusahaan harus membangun fondasi digital terpadu menggunakan sistem ERP yang disatukan dengan sensor IoT di sepanjang armada logistik. Teknologi ini memotong blind spot operasional sehingga pergerakan barang dalam transit dapat dipantau secara real-time. Rekomendasi yang kedua adalah adopsi CPFR atau Collaborative Planning, Forecasting, and Replenishment, yaitu seluruh simpul rantaian pasok dari awal hingga akhir harus berkolaborasi dalam satu platform digital bersama untuk merencanakan dan meramalkan permintaan pasar guna memusnahkan fenomena yaitu bullwhip effect. Rekomendasi yang ketiga adalah logistik sirkular, di mana perusahaan harus merancang arsitektur sistem reverse logistics yang teratur untuk mendukung pemulihan produk pasca pakai, selaras dengan ketentuan global akan program reduksi emisi karbon dan kelestarian lingkungan. Di sini kita dapat melihat studi kasus. Studi kasusnya sama yang seperti tadi dijelaskan, yaitu studi kasus mengenai Toyota Corporation. Nah, jadi masalah awal mereka itu adalah pasca perang di tahun 1950, Toyota kekurangan modal dan lahan gudang sistem tradisional just in case, yaitu menumpuk stok banyak-banyak. Dan barang tersebut tidak bisa digunakan karena memicu pembengkakan biaya penyimpanan atau bisa disebut holding cost. Solusi yang mereka pikirkan adalah solusi internal atau JIT, yaitu jalur perakitan diubah menjadi sistem tarik atau bisa disebut pull system menggunakan kartu Kanban. Jadi komponen hanya diproduksi saat ada pesanan yang nyata dan itu dapat memangkas persediaan hingga level yang sangat minimum atau disebut minimum absolut. Mereka juga memiliki solusi eksternal yang disebut SCM, yaitu Toyota membangun Keiritsu atau kemitraan strategis jangka panjang dengan pemasok dan menerapkan logistik milk run, yaitu penjemputan pasokan terjadwal frekuensi tinggi. Komponen mengalir langsung ke stasiun kerja tanpa harus ditransit atau ditunggu di gudang terlebih dahulu. Hasil dari sistem yang mereka terapkan ini yaitu biaya investasi persediaan terpangkas drastis, efisiensi internal meningkat, dan sistem ini sukses membawa Toyota menjadi raksasa otomotif global yang paling efisien. Baiklah, di sini saya akan membuka sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin bertanya, silakan. Ya, Mbak Arifah, silakan. Oke, pertama sebelum bertanya, perkenalkan nama saya Arifah Sopranambla. Saya ingin bertanya, mengapa kesalahan dalam menentukan tipe proses produksi internal, kayak misalnya memaksakan continuous proses itu untuk produk yang bersifat inovatif gitu.
itu tuh dapat merusak seluruh performa manajemen rantai pasok atau SCM hingga ke zona hilir. Terima kasih. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Saya mau bertanya, Oke, silakan. kan tadi dari filosofi just in time-nya kan memaksa tingkat persediaan ada di level minimum untuk memotong pemborosan. Betul. Tapi untuk jaringan pemasok terus ngalamin ketidakpastian karena krisis global, terus bukannya strategi minimum stok ini bakal blunder ya? Karena kan bakal micu stock out cost yang fatal. Terus gimana cara ngatasinnya? Segitu aja. Makasih. Oke, baik. Jadi ya, saya akan menjawab pertanyaan Mbak Arifah. Jadi, mengapa kesalahan dalam menentukan tipe proses produksi internal dapat merusak seluruh performa? Nah, jadi jawabannya adalah jika perusahaan memaksakan tipe continuous process yang memiliki karakteristik sangat kaku, terstandarisasi tinggi, dan menuntut investasi modal masif atau biasa investasi modal yang sangat besar untuk produk inovatif, maka rantai pasok akan kehilangan fleksibilitasnya. Jadi produk inovatif ini memiliki sifat siklus hidup yang pendek dan juga permintaannya dari pasar atau konsumen yang sangat dinamis atau berubah-ubah dan juga tidak dapat diduga. Nah, jadi jika terjadi perubahan tren di zona hilir atau konsumen, mesin produksi yang dengan tipe continuous tidak akan mampu melakukan pergantian jenis produk atau setup dengan sangat cepat. Jadi akibatnya akan terjadi penumpukan barang usang di gudang yang membengkakkan holding cost, yaitu beban penyimpanan atau beban struktural. Nah, di saat yang sama, retail di zona hilir akan mengalami kelangkaan barang baru atau disebut stock out cost, karena pabrik telat merespon pasar. Nah, oleh karena itu, strategi operasi internal wajib diselaraskan dengan karakteristik produk eksternal agar aliran nilai SCM tidak tersumbat. Bagaimana Mbak Arifah? Saya cukup puas dengan jawabannya dan juga jawabannya sangat terjawab. Terima kasih. Oke. Berikutnya, saya akan menjawab dari Mbak Madeline. Jadi jawaban dari Mbak Madeline ini yaitu penerapan GIT ini memang menjadi bumerang yang sangat berbahaya jika hanya diterapkan di dalam internal pabrik tanpa adanya integrasi oleh pabrik ke hulu. Ketiadaan persediaan penyangga atau yang bisa disebut buffer di tengah krisis pasokan eksternal dapat langsung menghentikan lini produksi yang sedang berjalan. Nah, untuk mengatasi risiko ini, tanpa harus kita kembali ke pendekatan tradisional just in case, yaitu menumpuk stok beban barang di gudang, GIT harus dikombinasikan dengan strategi kolaborasi SCM makro, yaitu yang tadi saya bilang CPFR atau Collaborative Planning, Forecasting, and Replenishment, dan membangun strategi partnership jangka panjang dengan pemasok kunci mereka. Dengan transformasi digital seperti integrasi ERP dan visibilitas real-time berbasis IoT, informasi dan juga fenomena bullwhip effect dapat dihilangkan. Dan pemasok di zona hulu dapat melihat data kebutuhan real-time pabrik secara instan, sehingga mereka bisa menjamin pengiriman pasokan secara andal, tepat waktu, dan juga dalam jumlah yang tepat. Bahkan dalam frekuensi tinggi tanpa membuat kita harus menimbun barang kita di gudang. Bagaimana Mbak Madeline? Sudah cukup jelas, makasih ya Mas. Oke, kalau begitu sebenarnya cukup saja di situ sampai sesi tanya jawabnya. Berikutnya saya akan lanjutkan presentasinya. Ya, jadi kesimpulan dari presentasi ini yaitu keunggulan kompetitif operasional modern tidak lagi ditentukan oleh kekuatan satu entitas bisnis, melainkan oleh integrasi total dari hulu ke hilir. Efisiensi sejati dicapai melalui sinergi antara sistem produksi internal yang fleksibel, penerapan filosofi just in time untuk meminimalkan beban persediaan, serta orkestrasi manajemen rantai pasok atau SCM eksternal yang kolaboratif, digital, dan berkelanjutan. Keselarasan antar karakteristik produk dengan strategi rantai pasok adalah kunci mutlak dalam memitigasi risiko seperti bullwhip effect demi pengambilan keputusan bisnis yang optimal. Baik, ini bisa dilihat referensi saya. Ada 3 jurnal, dari Nyoman Punjawa, Sofyan Asari, dan DM Utama. Baik, sekian dari presentasi saya pada malam hari ini. Maaf jika ada salah kata. Untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih.